Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025 kelompok 2 berjumlah 9 orang akan mengevaluasi dan membandingkan praktek berakhlak di tempat kerja masing-masing. Lalu kami akan memilih praktek yang paling sesuai dan akan membuat rangkuman. Nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Berakhlak terdiri dari 7 kata. Yang pertama berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, 3 kompeten, 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif, 7 kolaboratif. Nilai-nilai berakhlak ini merupakan landasan utama dalam pembentukan karakter serta etika kerja aparatur sipil negara atau ASN. Implementasi nilai berakhlak pada setiap instansi dapat berbeda-beda karena menyesuaikan dengan fungsi, struktur organisasi, dan budaya kerja yang berlaku. Nilai dasar ASN berakhlak yang pertama berorientasi pelayanan. Pada kali ini masing-masing perangkat daerah mempunyai nilai-nilai berorientasi pelayanan yang berbeda, tapi tidak mengurangi esensi nilai berakhlak itu sendiri. Yang pertama, sekretariat daerah memberikan layanan administrasi tepat waktu untuk bupati, wakil bupati, dan OPD. Yang kedua, menyediakan informasi publik dengan ramah dan mudah diakses. Kemudian ada Satuan Polisi Pamong Praja. Yang pertama, ketika menertibkan bangunan liar di fasilitas umum, mereka tetap mengutamakan pendekatan humanis dengan memberikan surat peringatan secara berjenjang sebelum melakukan tindakan tegas. Yang kedua, responsif terhadap laporan gangguan ketertiban umum. Kemudian ada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Nilainya yaitu perawat memastikan pasien dan keluarganya memahami prosedur medis dengan bahasa sederhana. Dan yang terakhir ada inspektorat, yaitu memberikan informasi hasil pemeriksaan, rekomendasi maupun tindak lanjut, pengawasan secara terbuka, mudah dipahami dan tepat waktu kepada SKPD terkait. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, nilai berorientasi pelayanan yang paling sesuai ditunjukkan oleh RSUD Majalengka. Karena RSUD Majalengka menempatkan kepuasan dan kebutuhan pasien sebagai prioritas utama di rumah sakit. Nilai ini diwujudkan melalui mendahulukan kepentingan pasien, memberikan pelayanan medis yang tepat, cepat, dan ramah, mengutamakan keselamatan pasien di atas kepentingan pribadi maupun instansi. Ramah dan empati, menyapa pasien dengan sopan, menunjukkan kepedulian terhadap kondisi fisik maupun psikologis pasien, menciptakan suasana nyaman agar pasien merasa dihargai, dan yang terakhir, pelayanan cepat, tepat, dan profesional. Nilai akuntabel diwujudkan dengan pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan dilaporkan tepat waktu di sekretariat daerah, serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik. Satpol PP menegakkan perda dan menjaga ketertiban umum dengan kelengkapan dokumen resmi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Di RSUD Majalengka, akuntabilitas terlihat melalui ketepatan administrasi kunjungan pasien, transparansi layanan, serta penerapan standar pelayanan publik yang ketat demi kepuasan masyarakat. Sementara inspektorat hadir sebagai pengawas, melakukan monitoring dan evaluasi, lalu melaporkan hasilnya langsung kepada kepala daerah. Semua langkah ini adalah bukti nyata komitmen Majalengka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Berdasarkan diskusi kelompok kami, nilai akuntabel yang paling sesuai ditunjukkan oleh RSUD Majalengka, karena RSUD Majalengka menempatkan akuntabilitas dalam pelayanan melalui ketepatan administrasi pelaporan kunjungan pasien, transparansi pelayanan pasien baik secara online maupun offline, contohnya dalam hal antrian. Standar pelayanan publik yang ketat, terutama setelah peningkatan kualitas layanan RSUD, menjadi program prioritas 100 hari kerja Pak Bupati. Selain itu, pengadaan barang dan jasa di RSUD Majalengka juga sudah dilakukan secara elektronik. Selanjutnya terdapat nilai berakhlak yaitu kompeten yang diterapkan di 4 OPD. Yang pertama yaitu sekretariat daerah. Pada sekretariat daerah, setiap pegawai di Setda menempati posisi sesuai keahliannya dan mendukung penuh pelatihan, sertifikasi, serta diseminasi untuk peningkatan kompetensi. Yang kedua, dari Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap anggota Satpol PP selalu mengikuti pelatihan fisik rutin
bela diri, serta keahlian khusus lainnya. Juga praktik lapangan untuk mempersiapkan diri turun ke lapangan. Dan Satpol PP juga dibekali pelatihan soft skill seperti komunikasi yang efektif, mediasi konflik, hingga penanganan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Dari RSUD Majalengka, nilai kompetennya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui 13 indikator nasional mutu atau INM. Yang keempat, dari OPD Inspektorat. Inspektorat menyediakan wadah untuk pegawai yang telah mengikuti diklat untuk mengadakan kegiatan PKS atau pengenalan kantor sendiri untuk berbagi pengetahuan dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor. Dan auditor yang memiliki kemampuan teknis, pemahaman regulasi, serta keterampilan analisis yang cukup untuk menangani kasus rumit seperti audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara. Dari penerapan nilai kompeten pada 4 OPD tersebut, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, nilai kompeten yang paling sesuai ditunjukkan oleh RSUD Majalengka. Karena yang pertama, mereka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui 13 indikator nasional mutu atau disebut INM. Yang kedua, tenaga medis maupun non-medis terus dituntut untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan. Ketiga, saat ada ruang intensive care yang baru, manajemen rumah sakit segera mengadakan pelatihan internal agar semua tenaga medis siap menghadapi tantangan tersebut. Hal ini juga memastikan pelayanan rumah sakit selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Dari prinsip-prinsip tersebut, bahwa RSUD Majalengka mengutamakan sikap terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan tugas dan menjawab tantangan yang selalu berubah. Harmonis. Dalam realisasinya, setiap instansi di Kabupaten Majalengka memiliki cara yang berbeda dalam penerapannya, sesuai dengan kebutuhan, seperti hanya sekretariat daerah, yang dalam penerapannya itu rutin menggelar kegiatan kebersamaan seperti pengajian dan olahraga bersama. 2. Menyelesaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah. Berbeda dengan RSUD Majalengka yang dalam penerapannya itu memperlakukan pasien VIP maupun pasien BPJS dengan pelayanan yang sama sopan dan ramah. Berbeda dengan Satuan Polisi Pamung Praja yang dalam penerapannya itu 1. Melibatkan setiap pegawai dalam berbagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan jalinan kebersamaan. 2. Mengedepankan nilai humanis secara pendekatan persuasif dalam kegiatan lapangan. Berbeda dengan inspektorat, yaitu dalam penerapannya APIP dalam satu tim saling berbagi informasi, membantu rekan yang kesulitan dan tidak saling menjatuhkan agar pemeriksaan berjalan lancar. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, nilai harmonis yang paling sesuai ditujukan oleh RSUD Majalengka karena RSUD Majalengka menerapkan prinsip etik dan profesional yang fundamental. Adapun prinsip tersebut yakni 1. Prinsip non-diskriminasi dan kemanusiaan. 2. Standar pelayanan profesional yang konsisten. 3. Membangun kepercayaan dan citra institusi. 4. Fokus pada kualitas komunikasi. Dari prinsip tersebut, bahwa RSUD Majalengka mengutamakan etika dan dalam pelayanan kesehatan supaya sikap, keramahan, dan martabat para pegawai dalam interaksi pelayanan tidak dikomersilkan atau dikelompokkan, karena semua harus mendapatkan perlakuan terbaik dalam mendapatkan pelayanan. Sekian. Selanjutnya, nilai loyal. Yang pertama ada sekretariat daerah dengan mendukung penuh visi Majalengka Langkung Sae yang ditetapkan kepala daerah. 2. Menjaga kerahasiaan dokumen strategis pemerintah daerah. Kemudian, Satuan Polisi Pamung Praja. Anggota Satpol PP tetap menjalankan tugas meski harus bekerja di luar jam kerja, seperti saat ada bencana alam, demonstrasi, atau kegiatan mendadak dari pemerintah daerah.
seperti adanya unit sindakasi reaksi cepat SRC yang siaga 1 kali 24 jam ketika ada laporan dari masyarakat sehingga langsung bergerak cepat membantu. Kemudian ada dari RSUD Majalengka. ASN Rumah Sakit terlibat aktif dalam program kampanye hidup sehat, menjaga nama baik instansi dengan tidak menyebarkan berita negatif atau data pasien secara sembarangan. Lalu dari Inspektorat, aparatur pengawas intern pemerintahan menjaga rahasia data yang diperoleh selama proses audit dan tidak membocorkan hasil pemeriksaan sebelum waktunya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, nilai loyal yang paling sesuai ditunjukkan oleh RSUD Majalengka. Pertama, pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan nyata melalui keterlibatan aktif memberikan penyuluhan sederhana tentang gizi seimbang maupun membagikan brosur pola hidup sehat kepada pasien dan pengunjung rumah sakit. Hal ini mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup sehat yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua, menjaga kerahasiaan data pasien, mencerminkan komitmen kuat terhadap etika profesi, kepercayaan publik, serta nama baik instansi. Kerahasiaan ini merupakan amanah yang sangat besar yang harus dijunjung tinggi karena menyangkut hak privasi dan juga martabat pasien. Ketiga, ketika muncul isu negatif di luar, staf rumah sakit tetap konsisten menampilkan sikap positif dengan memberikan informasi yang benar, menenangkan masyarakat, serta mengutamakan pelayanan prima. Prinsip loyal ini tercermin dalam komitmen menjaga nama baik instansi baik di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Dengan demikian, dari prinsip tersebut, RSUD Majalengka mengutamakan sikap setia kepada tugas, menjaga kehormatan instansi, dan memegang teguh kerahasiaan pasien. Semua itu menjadi dasar yang menguatkan integritas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat sekaligus menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap rumah sakit. Implementasi nilai adaptif. Yang pertama ada di RSUD Majalengka, yaitu dengan penggunaan sistem pendaftaran online untuk mengurangi antrean. Untuk Satuan Polisi Pamong Pajak, implementasi adaptifnya yaitu ada yang pertama, laporan dan aduan masyarakat kini diterima melalui media sosial resmi dan aplikasi pengaduan online. Yang kedua, mulai menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Yang ketiga, penertiban bangunan liar di area pinggir jalan daerah Kertajati yang dilakukan melalui sosialisasi dan pemantauan secara berkala. Yang terakhir, menyesuaikan penanganan gangguan ketertiban dan bencana alam serta kebakaran dengan kondisi masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, untuk di Sekretariat Daerah, implementasi adaptifnya yaitu tanggap terhadap masukan dan keluhan pengguna, yaitu tidak defensif ketika menerima kritik, tapi menjadikannya bahan perbaikan layanan. Yang kedua, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan seperti perubahan versi SPSE. Untuk instansi inspektorat, implementasi adaptifnya yaitu mengembangkan layanan konsultasi yang solutif, nyaman, dan responsif. Yang kedua, cepat menyesuaikan diri dengan situasi dengan memilih pendekatan audit yang tepat dan tidak terpaku pada satu cara. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, nilai adaptif yang paling sesuai ditunjukkan oleh RSUD Majalengka melalui penggunaan sistem pendaftaran online untuk mengurangi antrean. Penggunaan sistem pendaftaran online di RSUD Majalengka mencerminkan nilai adaptif karena rumah sakit mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien, antrean berkurang, dan kenyamanan pasien lebih terjamin. Kolaboratif. Yang pertama ada dari Sekretariat Daerah, menjadi penghubung koordinasi antar OPD dalam perumusan kebijakan daerah, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal dalam pelaksanaan program. Lalu ada Satuan Polisi Pamong Pajak, satu, bekerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, TNI, BPBD, dan lainnya. 2. Bersinergi dengan pemerintahan, baik bupati, camat, sampai kepala desa untuk melakukan sosialisasi menyangkut ketertiban umum maupun penanggulangan bencana. Lalu ada dari RSUD Majalengka,
Rumah sakit berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS. Yang terakhir ada inspektorat, melakukan kerjasama dengan SKPD Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kinerja melalui sakit. 2. Berkolaborasi dengan aparat penegak hukum atau APH jika ditemukan indikasi kerugian negara, bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, atau KPK untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, nilai kolaboratif yang paling sesuai ditunjukkan oleh RSUD Majalengka yaitu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS. RSUD Majalengka berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS mencerminkan nilai kolaboratif. Ini mencerminkan semangat saling mendukung dan gotong royong dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hasil pengamatan dan diskusi dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak paling nyata dan konsisten ditunjukkan oleh RSUD Majalengka. Rumah sakit ini tidak hanya menjalankan tugas pelayanan kesehatan semata, tetapi juga berhasil mengintegrasikan seluruh nilai-nilai berakhlak ke dalam setiap aktivitas pelayanan publik. Dari aspek berorientasi pelayanan, RSUD Majalengka memberikan layanan tanpa diskriminasi, memperlakukan pasien dengan setara, dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Dalam hal akuntabilitas, RSUD Majalengka mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas secara transparan, menjaga integritas tenaga kesehatan, serta menjamin kerahasiaan data pasien. Dari nilai kompeten, tampak dari upaya peningkatan kapasitas SDM medis maupun non-medis diiringi penerapan standar pelayanan profesional yang konsisten. Dari sisi harmonis, RSUD Majalengka menegakkan prinsip non-diskriminasi, menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga. Sikap loyal tercermin dari komitmen RSUD Majalengka untuk mendukung visi Majalengka Lakung Sae dengan terus memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Setiap pegawai rumah sakit juga terlibat aktif dalam program kampanye hidup sehat, menjaga nama baik instansi dengan tidak menyebarkan berita negatif ataupun data pasien secara sembarangan. Pada nilai adaptif, RSUD Majalengka menunjukkan kemampuan bertransformasi melalui penggunaan teknologi digital, juga tanggap terhadap masukan dan keluhan pengguna. Terakhir, nilai kolaboratif tercermin dari kemitraan RSUD dengan berbagai pihak, baik Dinas Kesehatan, BPJS, maupun instansi lain. Dengan demikian, RSUD Majalengka merupakan contoh nyata implementasi nilai-nilai ASN secara menyeluruh, melalui pelayanan-pelayanan yang profesional, humanis, transparan, adaptif, dan kolaboratif. RSUD Majalengka telah berhasil menghadirkan wajah birokrasi yang modern, terpercaya, dan berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat.